Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Semarang Tinggi. Masih berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Masih kita belajar tentang tematik ya. Belajar online, belajar via video. Mudah-mudahan kalian dengan video pembelajaran yang Pak Mas buat ini bisa lebih memahami materi. Meskipun kita tidak bisa tatap muka, tapi kalian bisa menyimak video ini baik-baik. Anggap saja ini sebagai pembelajaran tatap muka yang ada di dalam kelas. Jadi seolah-olah Pak Mus itu cerita di dalam kelas. Kalian perhatikan betul-betul, simak betul-betul. Kalau perlu di download ya, kemudian disimpan agar supaya dapat di play atau dapat diputar sewaktu-waktu ya. Setelah itu kalau misalnya dibutuhkan nanti bisa diputar sewaktu-waktu ya. Terus kemudian anak-anak sekalian, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengerjakan tugas juga dengan baik. Langsung saja kita masuk ke pokok materi. Kita belajar sekarang, kita belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran 5. Kalau misalnya di video pembelajaran ini tidak Pak terangkan, berarti sudah ada di pembelajaran sebelumnya atau di video pembelajaran sebelumnya, atau mungkin ada di buku tema. Yang pertama tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Ini berbicara tentang IPS ya. Kerjasama negara-negara ASEAN. Seperti yang Pak Mus jelaskan sebelumnya, ASEAN itu didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam rangka untuk sebuah organisasi. Tentunya sebuah organisasi itu kan tujuannya itu untuk mengambil manfaat dari adanya organisasi itu. Nah, salah satunya yaitu mengadakan kerjasama dengan sesama negara-negara se-Asia Tenggara dalam lingkup ASEAN. Apa saja kerjasamanya? Ini banyak sekali sebenarnya kerjasamanya. Pak Mus ambil sebagian. Di sini yang pertama yaitu kerjasama ASEAN di bidang pelestarian flora dan fauna. Flora itu adalah bunga ya. Fauna itu adalah tumbuhan ya. Flora itu bunga, fauna itu adalah tumbuhan. Nah, apa saja kerjasama ASEAN di bidang pelestarian flora dan fauna? Tentunya flora dan fauna yang langka ya. Yaitu mengadakan konferensi yang bertujuan memperkuat koordinasi negara-negara di kawasan ASEAN. Konferensi artinya rapat atau kumpulan meeting ya, meeting rapat atau penyatuan pendapat. Jadi bagaimana cara memperkuat koordinasi negara-negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, membuat nota kesepakatan melawan perdagangan fauna ilegal. Jadi negara-negara ASEAN itu membuat MOU. MOU itu nota kesepakatan, atau kalau MOU itu kepanjangannya Match of Understanding dalam bahasa kerennya. Nah, membuat kesepakatan, sama-sama sepakat melawan perdagangan fauna ilegal. Perdagangan fauna ilegal itu adalah perdagangan hewan yang tidak resmi. Artinya mungkin barang buruan ya, hewan buruan terus kemudian dijual secara ilegal. Kemudian yang ketiga, melestarikan flora dan fauna yang langka. Nah, ini 3 kerjasama ASEAN di bidang pelestarian flora dan fauna. Kemudian kerjasama selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ini banyak sekali nih kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di kota Tokyo, Jepang. Jadi ASEAN mempromosikan perdagangan dan investasinya dan pariwisata juga di Tokyo, Jepang. Jadi namanya promosi itu tidak di kawasan sendiri, tapi di luar kawasan ASEAN ya. Di Tokyo itu di luar ASEAN itu, di Jepang. Jadi dibuka di sana. Kemudian menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet, alam, dan kelapa sawit. Nah, kebetulan secara geografis di Asia Tenggara kan hampir sama untuk sumber daya alamnya ya. Karet dan kelapa sawit mungkin di kawasan Asia Tenggara itu semua punya. Jadi makanya perlu kerjasama dalam pengelolaan barang itu. Contoh, misalnya di Indonesia
itu kelapa sawitnya banyak ya kan. Cuman pengelolaannya itu bagaimana? Kelapa sawit kan bisa dibuat untuk minyak goreng, bisa untuk obat-obatan, kosmetik dan sebagainya. Untuk karet misalnya bisa dibuat bahan baku ban mobil, ban motor maupun ban sepeda. Nah, ini tentunya untuk pengelolaannya tentu harus dikelola dengan baik teknologinya maupun nanti pasarnya akan dijual kemana. Artinya jangan sampai di negara ASEAN yang kaya akan karet dan kelapa sawit ini jangan sampai kekurangan minyak goreng, kosmetik, atau mungkin ban ya. Kemudian yang ketiga, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi menyediakan cadangan pangan ASEAN, terutama komoditas beras. Seperti kita tahu bahwa beras adalah makanan pokok kita. Jadi artinya jangan sampai komoditas beras itu sampai langka di tempat kita. Kenapa? Karena nanti kalau berasnya berkurang atau stok berasnya tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa yang ada di kawasan ASEAN ini tidak makan, karena hampir semua negara di kawasan ASEAN semua bahan makanan pokoknya yaitu beras. Artinya harus tetap menjaga komoditas ini tetap ada. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN ya. Proyek-proyek industri itu pabrik-pabrik di kawasan ASEAN itu pembangunannya ya sudah jelas ininya, dari membangun pabriknya sampai nanti pasarnya bagaimana ya, maksudnya menjualnya di mana gitu ya. Membentuk komite untuk negara penghasil minyak bumi ASEAN. Ini contoh membentuk komite untuk penghasil negara penghasil minyak. Contohnya begini. Contohnya Indonesia itu penghasil minyak bumi. Tetapi untuk pengolahannya mungkin secara teknologi, secara modern, Indonesia masih belum bisa. Makanya mungkin perlu kerjasama dari bangsa atau negara-negara di ASEAN itu yang bisa mengelola minyak bumi dengan baik, misalnya dengan Singapura, Malaysia dan sebagainya. Terus kemudian nanti pasokan minyak bumi pun jangan sampai ini kekurangan. Jangan sampai negara-negara ASEAN itu dikendalikan oleh negara-negara lain di luar ASEAN. Karena kita yang punya minyak bumi, tentunya jangan sampai harga minyak tersebut bisa dikendalikan oleh negara lain. Kemudian membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. AFTA ini Association Free Trade ASEAN. Jadi asosiasi perdagangan bebas seluruh Asia Tenggara. Artinya perdagangan bebas itu bagaimana? Perdagangan bebas itu kita bisa membeli barang dari luar negeri dan kita juga bisa menjual barang ke luar negeri. Itu artinya perdagangan bebas. Jadi kita bisa langsung, contohnya kita membeli barang ke Malaysia, kita bisa membeli sepatu di Brunei Darussalam misalnya. Terus kemudian kita bisa membeli minyak wangi di Singapura, atau kita bisa menjual juga. Kita menjual ukir-ukiran dari Jepara ke Thailand misalnya. Kita bisa menjual pakaian batik ke Laos misalnya, Kamboja dan sebagainya. Nah, itu contoh kecil ya. Jadi perdagangan bebas itu kita bisa membeli dan menjual barang ke negara lain. Yang selanjutnya membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Nah, jadi organisasi ini membentuk koperasi juga ya. Ini tentang ekonomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lanjutkan kerjasama apa lagi yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Apa saja kerjasama ASEAN di bidang politik? Yaitu yang pertama mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN secara politik ya. Karena politik itu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara ya. Jadi perlu mengadakan pertemuan rutin atau rapat rutin untuk khusus Menteri Pertahanan di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Jadi kita, khususnya bangsa Indonesia kan cinta damai,
Kemudian juga bebas, artinya bebas itu bebas tidak terikat, tidak memihak pada blok-blok tertentu, dan kemudian netral. Mengadakan perjanjian ekstradisi ASEAN. Ya, perjanjian ekstradisi itu perjanjian kerjasama di ASEAN. Mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. Nuklir, tahu anak sekalian, nuklir itu adalah senjata kimia yang sangat berbahaya, atau mungkin ini adalah bahan kimia yang sangat berbahaya. Meskipun tidak dibuat senjata, nuklir bisa juga dibuat sebagai pembangkit listrik, cuman resikonya sangat berbahaya karena dari radiasi nuklir itu bisa membuat cacat orang sampai meninggal dunia kalau sampai terjadi kebocoran. Mungkin anakku pernah mendengar berita dari Jepang dulu ya, gara-gara gempa bumi yang ada di Jepang. Terus kemudian Jepang menggunakan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, akhirnya terjadi kebocoran. Nah, itu warga dunia sudah merasa gelisah, khawatir, karena nanti dikhawatirkan radiasi dari nuklir ini bisa mengancam kehidupan yang ada di dunia ini. Tapi alhamdulillah bisa diatasi oleh bangsa Jepang untuk menetralisir nuklir tadi. Kemudian mengirim duta dan konsulat. Duta atau konsulat itu adalah wakil dari negara yang didudukan di negara lain. Wakil suatu negara yang didudukan di negara lain. Contohnya, Indonesia mempunyai duta di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam. Dan sebaliknya, Brunei Darussalam, Malaysia juga punya perwakilan yang didudukan di Indonesia. Apa gunanya? Agar supaya mempermudah komunikasi dua negara atau lebih. Jadi komunikasi tersebut akan terjalin dengan baik apabila ada perwakilan dari negara itu yang ada di negara tersebut. Nah, kita lanjutkan sekarang kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kerjasama ASEAN di bidang sosial ada 7 juga nih, banyak sekali ya di bidang sosial. Yang pertama, menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini perkembangan penduduk tentunya bisa menjadi polemik ya. Jumlah penduduk di bangsa-bangsa di negara-negara ASEAN ini juga bisa menjadi permasalahan, karena semakin banyak jumlah penduduk maka akan terjadi persaingan yang ketat, yang kuat, sehingga mungkin bisa jadi persaingan pekerjaan, persaingan penghasilan, bahkan meningkatnya kejahatan ya, karena penduduk itu banyak penduduk yang mungkin nganggur sehingga berpotensi untuk berbuat jahat. Nah, ini perlu adanya kerjasama bagaimana cara mencari solusi tentang perkembangan penduduk. Nah, Indonesia termasuk negara yang berpenduduk banyak. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan cara mentransmigrasikan dari jumlah penduduk yang padat ke penduduk yang jarang. Itu salah satunya ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, kerjasama ASEAN di bidang sosial, mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan. Jelas dengan cara mungkin meningkatkan lapangan kerja, membuat lapangan kerja, atau mungkin bisa tukar tenaga kerja. Indonesia bertukar tenaga dengan Malaysia. Malaysia yang punya potensi, punya keahlian di bidang ini, bisa membutuhkan, bisa tukar di Indonesia juga. Kemudian mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, dan itu jenis kelamin. Nah, di sini mungkin masih ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini perlu adanya kesetaraan gender. Menjalin kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Ini anak sekalian, seperti kita tahu bahwa narkoba itu bukan hanya melanda di Indonesia, tetapi hampir melanda seluruh dunia. Makanya bagaimana cara kita untuk menangani atau mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut, maka dibutuhkan namanya kerjasama di bidang sosial tadi. Salah satunya yaitu mencegah penyalahgunaan narkoba. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Jelas, memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
disabilitas itu adalah orang cacat ya, mohon maaf. Jadi orang cacat di sini kan bisa dia tidak bisa melihat, yang kita sebut namanya tunarungu, tidak bisa mendengar namanya, tidak bisa melihat namanya tunanetra, tidak bisa mendengar namanya tunarungu, tidak bisa berbicara namanya tunawicara, tidak punya anggota tubuh ini, tangannya putus dan sebagainya, kakinya putus, itu namanya tunadaksa. Nah, itu kita sebut namanya disabilitas. Bagaimana cara melindungi penyandang disabilitas? Itu perlu kerjasama ASEAN juga. Terus menanggulangi dampak bencana alam. Seperti kita tahu bahwa Indonesia pada akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam, makanya banyak dari warga dari negara-negara lain yang ikut bersimpati, ikut membantu menanggulangi dampak dari bencana tersebut. Berikutnya, kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang. Tadi sudah kita bahas ya. Ini salah satu juga di bidang budaya. Menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. Jadi membuat program tahunan, program tahun kunjungan wisata ASEAN. Nah, misalnya Indonesia punya kawasan yang bagus, maka misalnya kawasan wisata yang indah perlu dipromosikan. Terus kemudian pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN itu perlu kita kenalkan, pendokumentasian itu artinya perlu diinventarisir lah kesenian tradisional yang ada di negara-negara itu apa saja. Nah, perlu kita sosialisasikan ke negara-negara lain. Kemudian mengadakan pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. Nah, pertukaran budaya, festival, kesenian ini sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya ya, antara utamanya negara-negara ASEAN. Kemudian mengadakan pertukaran seniman antar negara anggota ASEAN. Senimannya juga bertukar. Nah, selanjutnya kerjasama ASEAN di bidang iptek. Ada 4 di sini. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang pengetahuan. Nah, tentunya ASEAN itu untuk ipteknya kan berbeda-beda untuk negaranya. Misalnya Indonesia, ipteknya itu kadar ipteknya itu di bidang ipteknya ada berapa persen. Mungkin Malaysia, Singapura, dan nah itu perlu kita adakan kerjasama bagaimana cara meningkatkan jumlah tenaga ahli di bidang. Bisa kita bertukar pelajar, bisa kita buatkan sekolah-sekolah yang lebih bermutu di situ, atau mengundangkan instruktur dari negara-negara lain. Ini langkah-langkah kerjasama ASEAN. Terus kemudian memperkenalkan ASEAN melalui pendidikan. Contohnya seperti ini, kita sekarang belajar ASEAN. Seperti apa sih ASEAN? Nah, ini contohnya. Mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu penting sekali karena sumber daya manusia merupakan permasalahan yang sekarang sangat mendasar, karena sumber daya manusia itu berkurang, maka bisa jadi negara itu bisa jadi terbelakang ya. Tapi kalau berbeda dengan sumber daya manusia yang bagus dan ahli, maka dia menjadi negara maju. Maka itu bagaimana cara mengembangkan ini perlu diadakan kerjasama ASEAN, mengadakan pertukaran pelajarnya Pak Usin. Jadi pertukaran pelajar itu artinya mahasiswa Indonesia belajar di Singapura, kemudian mahasiswa Singapura belajar di Indonesia. Kemudian sebaliknya juga mahasiswa Malaysia ke Singapura, juga ke Filipina, ke Laos, ke Kamboja dan sebagainya. Nah, ini pertukaran pelajar. Nah, sekarang membandingkan kondisi negara ASEAN, Untuk kondisi negara ASEAN tidak bisa pameran di sini ya, karena ada di buku tema. Coba kalian betul-betul simak, dibaca di buku tema itu ada bagaimana tentang kondisi masing-masing negara ASEAN, bisa dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke materi SBDP. SBDP masih tentang patung. Kemarin kita sudah membuat bahan patung ya,
baik dari plastisin lempung terigu, atau mungkin membuat patung dari bahan lunak atau bahan yang keras. Terus kemudian setelah kita bahannya itu ada, alat-alatnya sudah tersedia, kita membuatnya, terus kemudian kita percantik lagi tampilan dari patung itu dengan cara mengecatnya, ya prosesnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menyiapkan pameran patung. Nah, kita siapkan. Yang pertama, langkah menyiapkan pameran patung yaitu menyiapkan dan memilih karya seni. Nah, ini karya seni perlu kita siapkan karena hal yang pertama harus kita siapkan adalah karya seni, karena ini adalah objek khusus dari pameran tersebut. Jadi yang mau dipamerkan itulah yang harus betul-betul kita siapkan. Nah, kita bisa berdiskusi dengan teman, menentukan karya yang dipajang dalam pameran itu. Kemudian kita sesuaikan dengan tema pameran, ya. Contohnya temanya tentang hewan, ya isinya tentang hewan semua. Kalau misalnya tentang otomotif atau permesinan, kita ya yang dipamerkan tentang otomotif, atau mungkin tentang kepahlawanan misalnya, ya, tentang kepahlawanan. Itu menyiapkannya. Kemudian menyiapkan perlengkapan pameran. Tidak hanya memilih memilih karya seninya, tetapi juga perlengkapan pameran. Apa saja perlengkapan pameran? Bisa seperti ruangan, meja, buku tamu. Nah, kalau di sekolah kita bisa menggunakan ruang kelas untuk menggunakan pameran. Jadi ruang kelasnya sebagai ruangannya, meja belajarnya bisa untuk meja untuk pameran, kemudian kita buat buku tamunya. Terus kemudian menata meja dan ruang pameran. Kita harus menatanya agar tampil menarik, agar orang itu tertarik untuk melihat pameran kita, ya. Atau bahkan tertarik juga untuk membeli kalau bisa, ya. Kalau pameran dijual bisa juga untuk membeli karena tampilannya menarik. Menata meja sedemikian rupa agar supaya bisa terlihat dengan baik, atau mungkin menambah nilai dari patung yang akan kita pamerkan. Tentunya itu harus menyesuaikan juga dengan luas ruangan pameran. Kemudian menyusun patungnya, karya seninya tadi disusun agar supaya tarik. Jadi yang pertama kita siapkan dulu karya seninya, temanya apa, bentuknya seperti apa, kemudian kita siapkan ruangannya, mejanya, buku tamunya. Kemudian setelah kita siapkan mejanya, kita tata sedemikian rupa dalam ruangan itu. Kalau ruangannya lebar, ya mejanya harus banyak. Kalau ruangannya kecil, ya berarti jangan terlalu banyak di situ, karena nanti akan membuat yang mengunjungi tadi kesempitan untuk melihat pameran yang kita adakan. Kemudian menyusunnya, bagaimana nampak supaya lebih cantik, lebih rapi. Nah, ini contoh dari pameran patung yang ada di kelas. Coba kalian lihat di sini, ya. Ini meja belajarnya. Kemudian kita lihat ini, terus kemudian anak-anak ini mengelilinginya, ya, mengelilingi dari pameran patung tersebut. Ini contoh gambar kalau dilakukan di sekolah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sudah selesai untuk materi pembelajaran 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, apa yang Pak Mus jelaskan dari awal sampai akhir, dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi mudah-mudahan kalian mendapat nilai yang bagus juga, bisa memahaminya. Terus kemudian jangan lupa seperti biasa untuk tugas kalian kerjakan di buku tulis, kemudian diunggah, difoto dulu, ya, diunggah di Classroom. Terus kemudian tentunya dengan ukuran yang cukup agar Pak bisa memeriksanya dengan baik. Baik anak-anak sekalian, Pak Mus cukupkan sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses selalu. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.